Minyak pelumas adalah darahnya mesin. Kendaraan bermotor roda 2, roda 4, dan mesin-mesin produksi semuanya membutuhkan pelumas dalam bentuk oli mesin. Kebutuhan minyak pelumas di Indonesia per tahun mencapai 700 juta liter. Uang beredar per tahun dari bisnis ini tak kurang dari 7 triliun rupiah, sebuah angka yang menggiurkan untuk diperebutkan. Seperti layaknya produk yang memiliki penjualan tinggi lainnya, pelumas tak lepas dari pemalsuan. Nah, mereka melakukan suatu investigasi bulan Agustus 2008, di mana dari hasil investigasi tersebut kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa di beberapa tempat tertentu di Indonesia, di beberapa pasar tertentu, dari 10 oli bermerek yang dilakukan investigasi, hampir 40 sampai dengan 50% ternyata telah dipalsukan. Target korban dari produk-produk pemalsuan oli palsu ini tidak saja pemakai di kalangan pemilik kendaraan bermotor saja, yang mungkin hanya satu rumah katakan punya satu motor gitu kan. Tidak saja itu, tapi juga dalam skala industri, di mana industri itu katakanlah mereka memerlukan berapa drum per hari gitu kan untuk kegiatan industrinya, itu juga menjadi target, menjadi korban pemalsuan. Jadi ini merata Mas, dari mulai orang yang beli kalengan kecil gitu kan 1 liter sampai orang yang beli ribuan liter per hari, itu sudah jadi korban pemalsuan. Separuh dari kebutuhan pelumas dikonsumsi oleh kendaraan bermotor. Separuhnya lagi digunakan oleh mesin produksi. Peredaran oli palsu untuk kendaraan bermotor dimasukkan melalui bengkel kendaraan. Kehati-hatian dan kejujuran bengkel kendaraan menjadi penyaringnya. Oli palsu banyak ya, bukan oli palsu aja, yang lain mungkin Masnya pernah dengar. Banyak oli palsu, tapi saya pun kan nggak tahu oli palsu atau tidak palsu. Cuman biasanya kalau oli terkenal, harga lebih murah, saya kayaknya curiga ya. Curiga kok olinya terkenal tapi harganya murah. Ya saya nggak menuduh itu oli palsu atau bukan, tapi saya pikir-pikir dulu lah, karena kan saya juga menjual kepada customer yang lain. Untuk oli palsu dan asli saya belum pernah lihat langsung ya, karena kan oli itu dalam kemasan. Yang selalu melihat langsung itu nanti kepala montir saya dengan montir-montir yang lain, karena dia langsung terjun ke lapangan. Kalau saya hanya Mbak, oke, misalnya nawarin tanda tangan, oke, dengan harga yang sesuai, saya oke aja. Jadi masalah lebih jelasnya itu montir-montir saya yang lebih tahu. Pelumas-pelumas yang paling sering dipalsukan itu biasanya jenis-jenis yang paling laku dijual ya, dengan merek-merek yang sudah laku dan memiliki market share yang cukup besar. Karena dengan begitu akan sangat gampang sekali dari pemalsu itu untuk memasarkan produknya, karena produk itu sudah dicari orang gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa sebutkan nama ya, nanti kurang enak bagi yang punya nama nanti. Nah, jadi mereka sendiri memang sebenarnya mungkin tahu pemalsuan itu, tapi karena terkendala kalau mereka buka, mungkin konsumennya akan takut nanti untuk menggunakan merek-merek yang sudah dipalsukan itu. Jadi ada baiknya mungkin mereka lebih baik ya setengahnya tutup mata lah. Bisnis pemalsuan oli diawali oleh banyaknya oli-oli bekas pakai yang beredar di masyarakat. Oli-oli bekas ini sebagian digunakan untuk bahan bakar sejumlah industri seperti batu kapur, cat, dan lain-lain. Namun tak urung pasokan oli bekas dijadikan bahan untuk pembuatan oli palsu. Yatno adalah pemalsu oli. Pasokan oli bekas mudah saja dia peroleh. Kita dapat oli dari bengkel-bengkel, kita beli dari bengkel itu ya seharga 300 ribuan lah per drumnya. Terus kita endapin di rumah, kita saring,
kita kasih pengharum, kita kasih pewarna. Habis itu kita cocokin dengan oli yang asli. Kalau belum sama, kita tambahin terus formulanya sampai benar-benar sama. Oli-oli bekas dijual bebas dan bisa dengan bebas pula dijadikan apa saja. Mulai dari bahan bakar tanpa campuran, bahan campuran untuk bahan bakar solar, premium, hingga dijadikan oli palsu. Pembuatan oli palsu tidak hanya dilakukan di tempat khusus. Di area pemukiman pun, pembuatan oli palsu dapat dilakukan. Pembuatan oli palsu sangat sederhana. Modal terbesarnya adalah keberanian berhadapan dengan penegakan hukum. Kita ngemasnya dalam ukuran drum, terus galon-galon yang ukuran 4 liter, terus yang galon kecil ukuran 1 literan. Kita dapat itu botol-botolnya dari bengkel-bengkel, yang botol-botol bekas, terus dari para pemulung. Kita cuci, dibersihin, terus kita kasih tutup label aluminium, kita setrika, terus kita kasih tutup lagi, tutup yang paling atas. Untuk labelnya saya udah punya pesanan tersendiri untuk merek apapun kita punya. Wah, kalau oli-oli itu saya nggak berani nyimpen lama. Kalau udah dikemas terus langsung saya pasarin. Masalahnya kalau oli begitu kan nggak bisa tahan lama. Kalau kelamaan bisa berubah antara baunya, terus warnanya juga. Kalau dibuka itu pasti di bawahnya ada endapan logam gitu. Terus yang di permukaannya itu sering mengandung air. Banyak oli-oli yang laku di pasaran lah, Mas. Itu udah ada yang nanganin sendiri? Iya, udah ada yang nanganin sendiri. Pemalsuan itu definisinya sangat luas dalam konteks oli ini ya. Pertama, pemalsuan dalam artian pelanggaran merek, yaitu si produsen oli tersebut telah memproduksi produk oli dan menggunakan merek milik pihak lain secara tidak sah dan tidak memperoleh izin atau lisensi. Itu masuk pemalsuan. Pemalsuan yang kedua yaitu misalnya produknya itu ya pelumas, tetapi kadar atau quality dan quantity active ingredients untuk pelumasnya tersebut tidak sesuai dengan standarnya. Misalnya ada katakan pelumas merek X dicampur dari 2 drum bisa menghasilkan 3 drum, kemudian dia jual. Dan drum ketiga itu sebenarnya hasil oplosan, dia campur lagi dengan zat-zat lain. Itu dikategorikan sebagai palsu juga. Ketiga, oplosan yang asli dengan yang palsu, yang bekas, supaya menambah quantity tadi. Dari katakanlah dari 10 kaleng bisa menjadi dioplos di 15 kaleng. Di repackage lagi, dijual. Itu pun palsu. Keempat, barangnya emang oli bekas didaur ulang, disaring atau apapun caranya, dimasukkan lagi dalam kemasan. Kemasan tersebut juga bisa kemasan palsu, artinya kemasan memang mereka bikin, atau kemasan yang
di reuse, dipakai ulang, kemudian dijual sebagai suatu produk baru, itu juga palsu. Pelumas ada yang isinya juga seperti barangnya juga ada yang aspal juga ibaratnya gitu ya, asli tapi palsu. Artinya secara packaging misalnya merek tertentu, tapi isinya itu ternyata bukan merek tersebut. Ya, jadi asli tapi palsu lah gitu ya kan. Nah, ada juga yang itu yang menurut saya paling berat kategorinya gitu ya. Artinya benar-benar itu dipalsukan secara secara 100% gitu ya, merek X tapi dalamnya nggak jelas, dan biasanya pasti kualitasnya lebih rendah, kan jarang yang. Sayangnya membedakan pelumas asli dan palsu bagi orang awam bukanlah hal yang mudah. Secara kasat mata ya, konsumen awam itu sangat sulit sekali membedakan mana pelumas yang palsu gitu ya dengan pelumas yang original. Karena kalau kita lihat persisnya itu sama sekali dengan aslinya, tidak bisa dibedakan. Jadi yang bisa membedakan adalah laboratorium. Jadi melalui uji, analisa, itu baru bisa menentukan mana yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Oli palsu secara kasat mata susah dibedakan. Ditambah lagi trik dari pemalsu oli sudah semakin maju. Alasannya dan curiganya timbul karena satu, merek terkenal, harga oli lebih murah. Terus dia menjanjikan hadiah-hadiah yang sangat menarik gitu. Jadi ya saya perlu curiga juga, daripada nantinya kenapa-napa, lebih baik kan ditolak sekalian. Banyak juga sih kadang-kadang ya untuk untuk memasarkan oli dia itu ada aja ya semacam ngasih hadiah gitu tuh ada kayak gitu ya, supaya ngambil barang dari dia tuh ada aja ya semacam ngasih inilah itu kalau misalkan habis berapa dus dalam sebulan nih dapat apa gitu. Fungsi utama pelumas adalah mengurangi gesekan antar permukaan. Zat pada pelumas dapat berada atau menyisip di antara dua permukaan yang bergerak relatif berdasar poros atau acuan tertentu. Minyak pelumas untuk melumasi mencegah terjadinya gesekan antara logam dengan logam di dalam mesin itu akan jelek kan gitu. Fungsi utama dari minyak pelumas kan mencegah friction antara logam metal to metal content daripada mesin logam terhadap logam gitu ya. Itu tentunya tidak optimal. Dan mengenai API service daripada minyak pelumas juga, misalnya contohnya satu mobil diharuskan menggunakan API service SJ. Apakah di bawah SJ tidak boleh? Boleh, tapi kembali lagi tidak akan terjadi fungsi pelumasan yang optimal. Dan tentunya tidak akan lama daripada umur daripada pelumas tersebut gitu loh. Kalau konsumen menggunakan oli palsu, bahayanya efeknya ya di samping juga keraknya juga, mesin berkerak. Dan kedua juga mungkin umur mesinnya juga nggak tahan lama. Namun bagi pemalsu oli, apakah mesin itu rusak pelan-pelan atau jebol sekalipun, yang penting adalah keuntungan maksimal. Oh saya distributorin ke bengkel-bengkel kaki lima, bengkel-bengkel pinggiran itu yang bengkel-bengkel bukan resmi. Tapi saya juga udah punya pelanggan yang khusus jual-jual oli saya. Saya kadang pasok sendiri, dia pesen tiap bulan gitu. Untuk ukuran itu yang drum kita jual 1,5 sampai 2 juta. Terus untuk ukuran yang literan kita jual 8.000 sampai 10.000 rupiah per botol. Bagi montir bengkel, ada trik khusus untuk membedakan antara oli palsu atau asli. Tapi terkadang perbedaan antara palsu dan asli hanya bisa diketahui setelah kemasannya dibuka. Kalau saya pernah tahu sih sebelumnya ya, waktu itu saya pernah ditawarin oli palsu sama yang nggak palsu ya. Ada sih perbedaannya.
Perbedaannya agak bening nggak semacam kayak oli yang aslinya kan lain. Jauh banget perbedaannya itu. Oh, warnanya? Dari warna itu. Dari warna. Beningnya nggak kayak bening yang asli gitu. Oh, gitu. Kalau oli yang palsu. Dari kekentalan juga ada. Kekentalan perbedaannya. Kalau yang ini kan kentalnya agak kekentalan, kalau ini agak kentalnya agak encer. Kalau dari kemasannya itu kelihatan nggak? Kalau dari kemasan nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Persis kayak oli asli sama sekali. Nggak ada perbedaan kalau kemasan. Dari warna oli aja yang kelihatan. Artinya ketika konsumen membeli dalam bentuk kemasan dia nggak bisa membedakan ya? Nggak bisa membedakan. Antara yang asli dengan yang palsu. Iya, betul. Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Departemen Ekonomi dan Sumber Daya Mineral, produksi pelumas dalam negeri per tahun sekitar 350 juta liter. Separuhnya lagi dipasok dari luar negeri. Baik produk dalam negeri maupun impor, keduanya tak lepas dari pemalsuan. Orang Indonesia memang kreatif.